Ada juga cerita tentang bukan cerita apa ya, keyakinan yang sering menyebar, yang sering disampaikan lah di kalangan orang-orang Islam itu yang disebut dengan Imam Mahdi, Gus. Sebelum kiamat katanya Imam Mahdi itu akan muncul. Iya. Itu bagaimana itu, Gus? Sosok pemimpin yang ya sama saja, Sama saja. intinya satu sosok yang akan muncul membawa keadilan, membawa keharmonisan, membawa keindahan dunia. Intinya visi misinya sama. Kalau kita maknai dari situ, sebetulnya kan bukan aktornya kan, yang penting kan, visi misinya ini loh. Makanya Rasulullah pun sebetulnya bukan aktornya yang harus kita ambil poinnya, tapi apa ajaran atau perilaku yang sudah diajarkan oleh seorang aktor ini. Makanya satu ayat, sembahlah Tuhan yang aku sembah, kata Rasulullah kan seperti itu. Nah itu ayat itu bertujuan supaya tidak mengkultuskan Nabi Muhammad itu. Makanya itu jelas, sembahlah Tuhan yang aku sembah, jangan nyembah aku. Pujilah Tuhan, jangan puji aku. Karena puji itu hanya milik Allah. Ya sering itu tadi dari pemahaman itu tadi mas. Cara meresponnya bagaimana sampai contoh-contoh ini Abu Jahal, gitu, pamannya Rasulullah. Apapun yang dilakukan Abu Jahal terhadap Rasulullah, Rasulullah masa dendam mas, tetap sayang sama pamannya. Walaupun pamannya sudah berbuat seperti itu, zalim terhadap Rasulullah, tapi Rasulullah tetap sayang, tetap menganggap itu adalah pamannya. Nah, sedangkan yang kita lihat sekarang orang-orang Islam yang haji, yang berziarah ke Mekah, kadang diinjak-injak mas makamnya Abu Jahal itu. Nah, kalau seandainya Rasulullah masih ada, ya jelas marah mas, itu pamanku rek. Jangan kau injak-injak makamnya. Kan seperti itu. Tapi yang terjadi, yang saya lihat di Facebook, di media itu kan, ada yang diinjak-injak, ada yang dilemparin batu, ada yang diludahi. Ini yang salah ini Rasulullah, ajarannya, atau si umat ini kurang peka, kurang merespon, kurang memahami ajaran yang disampaikan Rasulullah itu. Apa bagaimana? Ya memang ketika kita mencoba memahami perilaku yang sudah dilakukan oleh Rasulullah secara zahiriyah ketika menghadapi merespon lah pamannya itu yang selalu berniat jahat kepada Rasulullah, itu tentunya Rasulullah kan punya dasar sendiri, guys. Nah, ya itu. Dasarnya Rasulullah, kok bisa Rasulullah melakukannya itu seperti itu? Bagaimana cara, maksudnya itu Apa bekal Rasulullah, bekal Rasulullah bisa cara memandang seorang Abu Jahal kok itu bisa seperti apa? Kok bisa tetap sayang? Nah, gitu. bisa tetap sayang walaupun didolimi dengan Ya, cara apapun. kan itu yang harus dipahami. Harus dipetik sebetulnya dari kalangan umat ini, itu yang harus difikirkan. Kok bisa ya Rasulullah itu kok tidak dendam, tidak marah walaupun didolimi seperti itu. Gimana ya caranya? Apa kasihan harus sebetulnya itu yang harus dicari, bukan malah makamnya pamannya Rasulullah yang diinjak itu. Ya itu yang harus dicari, yang harus ketika kita memahami dasarnya itu otomatis kalau hanya ingin meniru perilaku sulit mungkin, karena tidak punya dasar. Ya dasar kuncinya itu. Kalau sudah punya kuncinya, akhirnya
secara logika menjadi wajar Gus. Rasulullah bisa melakukan seperti itu soalnya beliau itu Iya, mendasarinya seperti ini. Nah itu yang harus jenengan jelaskan Gus. sebetulnya kan yang sudah disampaikan sama Rasulullah untuk sekarang. Islam itu tidak sempurna, tidak akan sempurna tanpa ihsan, kan gitu. Ya, kalau dilihat dari perilakunya Rasulullah yang penyabar dan punya sabarnya tidak ada batas itu, ya bisa di apa? Bisa dimungkinkan yang dimaksud ihsan itu kan kemakrifatan itu tadi, Mas. Rasulullah melihat bahwasanya yang berbuat seperti itu Tuhan sendiri. Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Tadi kuncinya makrifat itu tadi. Makrifat sama Tuhan, sama Allah. Disitulah jawabannya semua. Maka jika umat ini tidak punya keinginan untuk bermakrifat kepada Allah, ya dia tidak tahu lagi. Sulit ya Gus pastinya Sulit untuk pasti. melakukan meniru apa-apa yang sudah dilakukan Bahkan Rasulullah. yang sering saya jumpai itu jawabannya seperti ini, Mas. Itu kan Rasulullah. Kalau kita ya tidak bisa lah itu. Ya karena memang tidak mau mencari ilmunya Iya, itu itu Gus. Tidak mau bertafakur, tidak mau memikirkan kenapa sih, apa rahasianya kok Rasulullah bisa melakukan hal semacam itu. Tentunya beliau punya dasar pemikiran karena semua tindakan ini awalnya itu dari apa yang dipikirkan, terus apa yang dirasakan, kemudian muncul menjadi sebuah ucapan, kemudian muncul menjadi sebuah perilaku. Kan runtutannya seperti itu. Ketika perilakunya saja yang mau dicontoh, konsepnya bagaimana, pemikirannya bagaimana, cara tafakur memahami kehidupan ini bagaimana, itu tidak dipahami, ya sulit Gus. Ya, kalau kita praktekkan di dalam, jangan di masyarakat, di dalam rumah tangga kita sendiri aja, sama anak istri kita, seringkali kita terpeleset, tidak memandang Allah. Dan jauh-jauh belajar dalam rumah tangga kita sendiri aja. Kembali lagi Gus dari bahasan sejak awal tadi, mulai dari Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian ada Dzulqarnain, Nabi Isa. Nah seperti itu kan kalau secara syariat diceritakan itu Sosok sebuah sosok ya, ya, atau segala sesuatu yang seolah-olah terjadinya itu di luar diri Gus ya. Nah padahal secara hakikat itu kita cara menariknya kan harus ke dalam diri Gus. dalam diri. Ya. Nah berarti seperti Nabi Isa, kemudian Dzulqarnain itu, kemudian ada juga Imam Mahdi itu semacam petunjuk atau ilham yang datang ke dalam diri untuk menarik ke arah yang benar begitu, atau seperti apa Gus? Ya harus dipahami dulu, Allah itu menurunkan ayat, menurunkan kitab-kitab itu tujuannya kepada siapa sih? Kan itu. Ya kalau globalnya secara syariat kepada manusia lah, golongan jin dan manusia kan gitu lah. Nah, kan tetapi manusia ini kan terdiri dari dua unsur, Mas. Ada jasad, ada roh. Nah, yang diturunin wahyu oleh Allah, yang didawi oleh Allah ini jasad apa roh? Itu loh intinya. Ini dulu yang harus dipahami. Hati apa jasad ini? Maka ketika Al-Quran ini kita renungi dengan rasa, kita jiwai dengan jiwa kita, dengan rasa hati kita, ketemu Mas.
maknanya. Tapi kalau hanya sebatas kita baca secara lesan dohir saja dan kita dengar dengan telinga dohir saja, ya tidak ketemu mas. Ya sekarang kan pasti Allah itu menurunkan wahyu itu kan punya alasan, Pak. Kepada siapa? Nah, sedangkan jasad ini ibaratkan suatu benda yang mati, jasad ini. Nah, buktinya apa? Ya orang meninggal itu rohnya keluar, jasadnya kan tidak berfungsi sudah. Berarti kan dia benda mati. Lah masa Allah itu mau dawuh ke benda mati mas? Kan tidak mungkin. Gitu loh. Yang didawuhi Allah ini adalah roh ini tadi, hati. Makanya ketika kita memahami Al-Quran cuma dengan akal dan telinga kita saja, tidak masuk ke dalam hati, ya tidak ketemu mas makna Al-Quran sesungguhnya, visi misi Quran sesungguhnya itu tidak ketemu. Walaupun prosesnya dari akal dulu masuk ke hati dan akhirnya loading, akhirnya bisa menemukan makna hakikat dari setiap ayat di dalam Al-Quran. Tujuannya kalau malaikat Israfil katakanlah meniup trompet, nah kalau dipahami secara tulisannya saja, akhirnya apa yang terjadi? Seberapa besar ya trompetnya, lah kan gitu. Terus di mana ya suara trompetnya, kan gitu. Tapi kalau dimaknai kita masukkan ke dalam rasa, kita rasakan peringatan. Jadi yang dimaksud trompet itu adalah peringatan. Peringatan di dalam hati kita yang seringkali setiap manusia itu mengalami. Ketika kita mau berbuat buruk, itu pasti di sini ada peringatan. Jangan kau lakukan. Ada bisikan. Jangan kau lakukan hal seperti itu karena merugikan orang lain. Yang satunya ngomong lagi, oh enggak apa-apa, orangnya enggak tahu. Tulis aja notanya gini, 500 tulis 1 juta. Kan gitu. Orangnya kan enggak tahu, percaya aja. Pasti ada bisikan di sini. Ada peringatan dalam rasa ini. Tapi kan kamu kan dosa, enggak berkah loh kalau kamu seperti itu. Yang satunya lagi, udah apa-apa kan enak buat beli sate gitu. Jadi ini yang di kalau Jawa bilang itu dulur papat limo panter, dulur papat itu tadi yang 2 ngajak bagus, yang 2 ngajak jelek. Kalau di Islam sufiyah, lawama, mutmainah, amaro. Intinya sama. Seperti Nabi Isa, terus Dzulqarnain, terus Sabda Balon, kan sama visi-misi. Persifatan itulah. Jadi kalau kita memahami maksud dan tujuannya, kita tidak memandang sosoknya, tapi yang dipandang visi misi dari apa yang dia bawa itu tadi.